Pra-KRM, Pra-KHS, dan Pra-KJ, 3 anggota TNI inilah yang telah menculik dan menyiksa seorang warga Imam Mashkur hingga tewas. Pra-KRM yang bertugas sebagai pasukan pengawal presiden, Pra-KHS anggota Direktorat Topografi TNI AD, dan Pra-KJ anggota Kodam Iskandar Muda rupanya juga bersekongkol dengan seorang warga sipil untuk melakukan kejahatan berat itu. Aksi kejinya itu diduga dilatar belakangi masalah ekonomi. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Selain motif ekonomi, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai ada yang janggal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Pas Pampres itu. Pasalnya, pelaku dengan berani merekam aksi kejinya itu hingga tersebar luas di media sosial. Para tersangka pelaku ini justru merekam perbuatan jahat mereka, lalu mengirimkannya sedemikian rupa sehingga barang bukti justru bisa diperoleh dengan mudahnya. Ketidaklaziman ini yang mengundang pertanyaan. Muncul spekulasi, apakah ada kemungkinan bahwa para tersangka ini berada di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya yang membuat mereka kehilangan kendali perilaku? Atau yang kedua, adakah kemungkinan bahwa mereka adalah sebatas seorang eksekutor yang sedemikian beraninya melakukan perbuatan dan melawan misi kedua kejahatan karena mereka seolah mendapatkan jaminan dari pihak tertentu bahwa mereka akan terlindungi dari pertanggungjawaban pidana? Spekulasi semacam ini tentu saja harus diinvestigasi secara komprehensif. Imam Mashkur yang baru 1 tahun mengadu nasib dari Kabupaten Biren Aceh dengan berjualan kosmetik di daerah Rempoa, Tangerang Selatan, tiba-tiba ditangkap dan dibawa oleh Pra-KRM, Pra-KHS, dan Pra-KJ yang mengaku-ngaku sebagai polisi 12 Agustus lalu. Imam ditangkap dengan alasan menjual obat ilegal. Ketiga pelaku kemudian meminta uang tebusan kepada keluarga sebesar 50 juta rupiah dengan mengancam menyiksa korban. Penganiayaan ini terekam video dan viral di media sosial. Dari video, terdengar nada suara gemetar, tertekan disertai ketakutan sambil menangis. Karena keluarga sudah tidak menyanggupi, akhirnya nyawa Imam melayang di tangan oknum TNI tersebut. 18 Agustus, jasad Imam Mashkur ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat. Kasus penganiayaan 3 prajurit TNI hingga tewasnya Imam Mashkur tentu saja mencoreng institusi TNI. Pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kabais Soleman Beponto menilai para pelaku pantas dihukum mati. Pas Pampres pun itu harus pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Harusnya ini memang tidak boleh terjadi di Pas Pampres ya. Tapi kalau ini bisa terjadi artinya pengawasannya agak longgar. Sehingga harus diawasi kembali. Dan tentunya karena ini Pas Pampres yang melakukan, maka hukumannya seperti disampaikan Panglima TNI. Itu sudah pasti harus dihukum mati. Dan kalau Panglima TNI sudah berbicara seperti itu, ankumnya itu yang tertinggi ada Panglima TNI. Jadi itu sudah setengah perintah. Dan ini biarkan harus ada pembelajaran agar supaya ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Sangat memalukan karena ini adalah Pas Pampres adalah pasukan-pasukan terbaik yang kita miliki. TNI menegaskan tak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi para penyiksa Imam Mashkur hingga tewas.